Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keduanya kehidupan dunia kita semakin baik, semakin berkah, semakin berpahala. Kehidupan akhirat kita juga semakin ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas salah satu dari tafsir tematik, yaitu memaknai karunia Allah yang disebut oleh Al-Quran Fadlullah. Hadza min fadli Rabb. Ini adalah salah satu dari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah. Di ayat yang lain, Allah perintahkan kita untuk mencari fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-fadlu, jika kita rujuk secara bahasa, maka dimaknai oleh para ulama bahasa, al-fadlu itu adalah az-ziyadah fil khair atau al-ajr. Tambahan-tambahan yang Allah anugerahkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan serta pahala-pahala. Sehingga al-fadlu tidak mungkin perbuatan dosa. Al-fadlu tidak mungkin dikaitkan dengan perbuatan salah. Al-fadlu, karunia Allah, hanya dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu akan Allah tambahkan. Sekaligus pahala atas kebaikan itu Allah akan tambahkan. Itulah fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan fadlullah karena memang Allah lah pemilik karunia. Allah lah pemilik segala jenis kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada semua hamba-hambanya. Tidak layak al-fadlu dinisbahkan kepada siapapun. Yang layak mendapatkan nisbah atau rujukan dari al-fadl. Yang layak untuk mendapatkan al-fadl adalah manusia, tetapi pemiliknya, tetapi yang memberikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Karunia yang bernama harta, keluarga, teman, kemuliaan, dikagumi, disukai, disenangi oleh manusia, hubungan baik di antara manusia, itulah al-fadlu dari Allah dan berada di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, karena Allah maha luas karunia-Nya, Allah juga maha mengetahui. Itulah makna al-fadlu dan fadlullah dirujuk dengan surat Ali Imran ayat 73. Kenapa fadlullah itu layak untuk kita renungkan bersama? Salah satu sifat ada zu fadlin azim atau zul fadlil azim. Allah itu pemilik karunia yang agung. Kalau karunia yang agung saja dimiliki oleh Allah, apalagi karunia yang kecil. Karunia paling agung namanya surga. Karunia paling agung namanya ampunan. Semuanya milik Allah. Demikian juga karunia yang kecil yang ada dalam kehidupan dunia. Harta, kendaraan, kemudian juga makanan, minuman, sandang, pangan, papan, alat-alat kesehatan. Seluruhnya itu kecil.
Namun karena berasal dari Allah, maka kita wajib untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Di akhir ayat Al-Jumu'ah ayat keempat, Allah menyebut salah satu sifatnya, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Sehingga semua yang ada dalam kehidupan ini bukti dari fadlullah. Bukti dari sifat Allah, Dzu fadlin azim. Al-fadlu bisa dimaknai karunia, anugerah, atau keutamaan. Karenanya manusia dibeda-bedakan oleh Allah. Salah satunya adalah dari aspek karunianya. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din. Allah yang berhak untuk mengutamakan beberapa hambanya, memberikan kelebihan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena itu adalah al-fadlu, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia biasa, para nabi dan para rasul, Allah lah yang mengutamakan mereka atas yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Semua rasul itu kami berikan kelebihan dan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Mereka yang diberikan keutamaan yang lebih besar dari kita layak bersyukur. Tidak boleh kita iri, dengki, syakwa sangka, atau kita malah mencelakakannya, merugikannya. Karena semuanya sudah dipatok oleh Allah. Dan kita yakin fadlullah itu beragam, fadlullah itu berjenis-jenis, fadlullah itu hanya Allah yang maha tahu. Yang wajib kita yakini sifatnya Allah Dzul Fadlil Azim, pemilik karunia yang agung, maka kita sandarkan karunia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan bahasan tentang fadlullah di dalam Al-Quran setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan fadlullah yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jika kita rujuk ayat-ayat Al-Quran, maka ada 18 ayat Al-Quran yang menyebut fadlullah yang tersebar di 9 surat. Yang pertama Al-Baqarah ayat 64. Kemudian An-Nisa di 5 ayat, 32, 34, 83, 95, dan 113. Di surat Al-Maidah ada satu ayat, ayat 54. Di surat Yunus itu juga ada satu ayat, ayat 58. Surat Yusuf juga ada satu ayat 38. 4 ayat di surat An-Nur, ayat 10, 14, 20, dan 21. 2 ayat di surat Al-Hadid, 21 dan 29. Sama juga di Al-Jumu'ah, ada 2 ayat, ayat keempat dan ke-10. Serta terakhir Al-Muzammil, ayat 20. Dari 9 surat ini, kita akan bahas satu persatu dengan ringkas apa yang dimaksud dengan fadlullah menurut ayat-ayat Al-Quran. Dan silakan siapapun untuk mentadaburi kembali, merujuk kembali, dan memaknai fadlullah berdasarkan 18 ayat yang tersebar di 9 surat Al-Quran. Yang pertama, Allah ingatkan bahwa salah satu dari makna fadlullah, karunia Allah, adalah kesucian hati manusia. Tidak ada yang dapat mensucikan dirinya, apalagi sampai menganggap dirinya suci, menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya hebat.
menganggap dirinya tinggi sampai menghina orang lain. Karena kesucian hati seseorang, kebersihan diri manusia adalah karena fadlullah. Sekiranya bukan karena fadlullah, bukan karena rahmat Allah kepada kalian semua, kata Allah, tidak ada seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, bersih dari hati yang buruk, dari penyakit hati selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Allah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ketika hati kita bersih, kita yakin hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Seringkali karunia Allah dimaknai hanya yang bersifat materi. Dapat harta, hadza min fadli rabbi. Tidak salah. Namun tidak lengkap. Sehat itu fadlullah. Mudah beribadah itu fadlullah. Hati yang bersih, jiwa yang suci, lisan yang mulia, itu fadlullah. Akhlak yang agung, itu fadlullah. Maka kebersihan hati, kesucian jiwa adalah karunia Allah yang besar. Dengan kesucian hati, dengan kebersihan hati, maka manusia dapat menjalankan hablum minallah dan hablum minannas dengan baik. Orang beribadah itu membutuhkan kesucian hati. Bergaul, berinteraksi membutuhkan kesucian hati. Saat hati kita disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, kita katakan ini karunia dari Allah. Kenapa kesucian hati termasuk fadlullah? Karena sifat manusia cenderung memperturut nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kecenderungan itu akan terminimalisir, akan terkurangi kalau terus menjaga kesucian hati. Dan kesucian hati itu adalah karunia dari Allah. Maka kita berdoa, ya Allah, sucikan hati hamba. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkaulah zat yang maha membersihkan hati. Insya Allah, sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita selalu ingat bahwa kebersihan hati, kelapangan hati, kejernihan pikiran, kebeningan jiwa itu adalah fadlullah yang wajib kita syukuri karena Allah membersihkan hati siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya di surat An-Nur ayat 21. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Waziz? Kata beliau, kalau bukan karena adanya keutamaan dan rahmat Allah, dengan Allah menerima tobat. Dengan tobat itu, semua dosa dihapuskan. Saat dosa dihapuskan, semuanya jadi suci. Dan Allah membersihkan orang dari dosanya dengan tobatnya. Itu menunjukkan fadlullah. Sekiranya bukan karena karunia Allah pada kaum mukminin dan rahmatnya pada mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang suci dari dosa, yang suci dari noda. Semua kita bersalah. Kullu bani Adam khata, kata baginda Nabi. Setiap anak cucu Adam pasti banyak salahnya. Maka kita memohon ampun kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Dan saat Allah menerima tobat kita, kita menjadi suci, kita menjadi bersih kembali. Dan itu karunia Allah menyucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Fadlullah tidak hanya kita diamkan saja, tapi manusia diperintah untuk mencari. Maka karunia Allah itu dicari, diusahakan, diikhtiarkan. Orang yang berpangku tangan, tidak beribadah, tidak beramal, tidak bekerja, tidak berusaha, tidak akan mendapatkan fadlullah. Tapi mereka yang sungguh-sungguh mencarinya, Allah karuniakan. Apakah itu karunianya dalam bentuk kebaikan dunia, atau nanti Allah tangguhkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan akhirat? Kembali kepada makna al-fadlu itu sendiri
Az-ziyada fil khair awil ajr. Bisa jadi karunia Allah bentuknya tambahan kebaikan di dunia, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, atau nanti pahala-pahala di akhirat. Semuanya tidak ada yang tahu. Yang penting kita usahakan. Jika sholat sudah ditunaikan, bertebaran di muka bumi, cari fadlullah. Karena yang dicari adalah karunia Allah, maka Allah perintahkan pula, jangan lupa untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya, supaya kita mendapatkan keberuntungan. Ada riwayat dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Janganlah seorang di antara kalian duduk tidak mau bekerja, tidak mau mencari rizki. Namun ia berdoa saja, ya Allah berikan rizki untukku. Karena kalian telah mengetahui langit tidak pernah menurunkan hujan. Langit menurunkan hujan emas tidak mungkin, perak tidak mungkin. Menurunkan hujan uang tidak mungkin. Tapi Allah memberikan rizki kepada orang dengan perantara orang lain. Yaitu kita usahakan, kita ikhtiar. Saat itulah Umar membaca ayat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadaqallah. Wa sadaqa Umar, bahwa Allah perintahkan mencari, bukan berpangku tangan, bermalas-malasan, atau diam. Apapun hasilnya, tetap fadlullah wajib untuk dicari. Dan fadlullah itu kebaikan, maka kita mencarinya setelah menunaikan yang wajib. Sholatnya diselesaikan dulu, disempurnakan dulu. Ibadahnya diperbagus dulu. Akhlaknya dimuliakan dulu. Yakinlah setelah itu, fadlullah akan datang kepada kita semua. Jika kalian sudah menyelesaikan sholat Jumat, menyebarlah di muka bumi mencari rizki yang halal untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rizki yang halal itu dengan berzikir. Kalian akan mendapatkan kemenangan dari apa yang kalian inginkan, selamat dari apa yang kalian khawatirkan. Hendaknya seorang mukmin yang sukses ketika sibuk dengan urusan duniawi berniat agar kesibukannya membantu menjalankan kewajiban. Kesibukan bekerja agar ia mampu menjalankan kewajiban zakat. Kesibukan bekerja mencari nafkah agar ia mampu menunaikan ibadah haji. Kalau nawaitu urusan dunia untuk memudahkannya menjalankan kewajiban, memohon pertolongan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu kita bekerja, berusaha, bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah adalah agar kita mampu menjalankan berbagai jenis kewajiban-kewajiban, dan saat itulah berarti kita sedang mencari fadlullah, bukan semata-mata mencari harta, bukan semata-mata mencari rizki, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan-kebutuhan, tapi lebih dari itu, tujuan bekerja adalah agar kewajiban-kewajiban itu dapat kita jalankan dengan sebaik-baik. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan fadlullah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang berbicara tentang fadlullah
di surat Yunus 58 merupakan perintah dari Allah agar kita hanya berbahagia dengan fadlullah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ada anggapan bahwa fadlullah itu hanya materi, hanya harta, hanya kenikmatan dunia. Dengan ayat ini Allah ingatkan bahwa ada fadlullah, ada rahmat Allah yang wajib disyukuri, bahkan wajib berbahagia, bersuka cita dengannya. Al-fadlu dimaknai di ayat ini adalah keimanan dan keislaman, sedangkan rahmatnya adalah Al-Quran. Saat kita mampu menjadi ahli Al-Quran, menjadi pengikut Nabi yang setia, wajib kita berbahagia. Melebihi dari kebahagiaan yang dapat kita kumpulkan dari materi dunia. Karena itu perintah Allah. Maka berarti kewajiban kita saat mampu menjadi ahli Quran, saat mampu mengamalkan tuntunan Nabi, saat mampu melakukan kebaikan, lebih bahagia daripada mendapatkan harta. Layak kita berbahagia mendapatkan harta, layak kita berbahagia mendapatkan karunia di dunia, tapi lebih layak berbahagia saat kita mendapatkan keimanan, ketakwaan, meningkatnya ibadah, Al-Quran kita semakin baik, amal soleh kita semakin meninggi. Itulah makna faliyafrahu, hendaklah berbahagia, melebihi dari apa yang kalian kumpulkan dari sekian banyak materi-materi duniawi. Katakanlah kata Syekh Sa'di rahimahullah sesuai dengan perintah ayat tersebut, yaitu dengan karunia Allah, fadlullah adalah Al-Quran yang merupakan nikmat, karunia, pemberian, dan keutamaan yang paling besar. Sedangkan rahmatnya adalah al-iman, al-ibadah, mahabbatullah, ma'rifatullah. Hendaklah itu mereka berbahagia karena rahmat Allah, karena karunia Allah, yaitu Al-Quran, yaitu al-iman, yaitu al-ibadah, yaitu cinta Allah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Lebih baik dari semua yang dapat dikumpulkan. Apakah kenikmatan dunia atau kelezatannya? Nikmat agama, nikmat iman, lebih tinggi dibandingkan nikmat apapun. Nikmat Al-Quran lebih tinggi dari nikmat apapun. Karena itulah wajibnya umat manusia mensyukuri semua karunia Allah, khususnya karunia iman, karunia takwa, karunia ibadah, karunia Al-Quran, karunia kebaikan-kebaikan. Dengan keduanya, maka bertambahlah fadlullah. Dengan iman dan Al-Quran, Allah tambahkan karunia-Nya. Dengan ibadah dan amal soleh, Allah tambahkan rahmatnya. Semua tidak mungkin, melainkan kita hanya meyakini karunia Allah yang tertinggi adalah kita mendapatkan petunjuk, bimbingan, selalu dalam keimanan dan ketakwaan, mudah ibadahnya, ringan amal solehnya. Kemudian kita mampu terus berinteraksi dengan Al-Quran yang sangat mulia. Disitulah Imam As-Sa'di membahas tentang fadlullah yang ada di surat Yunus 58. Selanjutnya, Allah Maha Bijaksana. Allah Maha memahami bahwa manusia itu berat, manusia itu terkadang ada uzur, manusia itu ada hal yang belum ia penuhi untuk dia menunaikan ibadah sholat malam. Maka ada keringanan sholat malam. Dan keringanan sholat malam itu fadlullah. Allah mengetahui ada di antara kalian yang sakit. Ada yang sedang bepergian, menjalankan tugas, mencari karunia Allah. Ada yang juga yang sedang berperang di jalan Allah. Mereka itulah yang terhalang dari menunaikan sholat malam karena kesulitan, karena uzur, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Maka Allah ringankan. Namun untuk gantinya tetap mengingat Allah. Untuk gantinya tetap berzikir kepada Allah. Sebagai gantinya, tetap ia membaca Quran. Tetap ia kemudian mengingat Allah. Tetap ia menjaga akhlak. Tentu yang tidak ada uzur,
yang tidak sedang bepergian, yang tidak sedang sakit, atau yang tidak sedang berada di tempat yang jauh, ia layak menunaikan sholat malam karena itu karunia Allah. Namun tetap saja bagi mereka yang kesulitan ada keringanan, dan keringanan itu fadlullah. Menjalankan yang baik itu fadlullah. Tidak mampu menjalankan karena uzur itu juga fadlullah. Orang yang sholat berdiri ia mendapatkan fadlullah. Tapi saat ia sakit dan hanya mampu duduk, itu fadlullah. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang sholatnya hanya mampu berbaring, itu fadlullah. Fadlullahnya ia tetap bisa sholat. Fadlullahnya ia tetap ingat Allah. Karena bagaimanapun Allah lah yang maha tahu keadaan hamba-hambanya. Al-Muzammil ayat 20 adalah keringanan dari sholat malam. Dan keringanan itu fadlullah sehingga kita berusaha untuk betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Banyak penafsiran dari para ulama, diantaranya adalah dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa ayat ini menunjukkan keringanan hukum dari sholat malam yang dahulunya wajib, kemudian sunnah, tapi tetap wajib atas Nabi. Namun para sahabat tetap menjalankannya meskipun sunnah, kecuali keadaan-keadaan yang disebutkan di ayat ini. Saat sahabat sakit bepergian atau pergi berperang bersama Nabi, tentu mereka sulit untuk melakukannya dan itu rahmat dari Allah. Keadaan itu rahmat. Keadaan bagaimanapun itu rahmat. Keadaan sehat rahmat, maka sungguh-sungguh. Keadaan sakit rahmat, maka semampunya. Keadaan lapang rahmat, maksimalkan. Keadaan uzur rahmat, maka tentu menyesuaikan. Tidak ada orang yang beribadah, melainkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlullah yang lain saat Allah berfirman di surat An-Nur 14 bahwa kalau tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmatnya, niscaya manusia akan ditimpa azab yang sangat besar. Ayat ini berbicara tentang peristiwa penyebaran berita bohong, hadisul ifki yang melibatkan Aisyah radhiyallahu anha. Dituduh ia melakukan perbuatan nista. Sekian banyak yang menyebarkan. Allah tangguhkan azabnya. Mereka hanya dihukum dengan hukuman di dunia saja. Padahal umat-umat terdahulu durhaka kepada Nabi, melakukan perbuatan dosa, Allah langsung menghukumnya. Bayangkan kalau semua dosa kita Allah langsung hukum di dunia, mungkin kita tidak layak hidup di dunia ini karena dosa kita banyak, kesalahan kita menumpuk. Tapi dengan karunia Allah, Allah tangguhkan. Maknanya Allah memberikan kesempatan kita bertobat. Kemudian kita memohon ampun dan akhirnya Allah bersihkan itu. Atau Allah tangguhkan di akhirat. Karena memang manusia diberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan dunia dengan konsekuensi ada balasan dalam kehidupan akhirat. Saat Allah menangguhkan apapun dari hukumannya, dari kehendaknya, di situ ada fadlullah. Kita meyakini fadlullah itu sangat agung. Bahkan Allah tangguhkan hukuman fadlullah. Bahkan Allah anugerahkan harta fadlullah. Allah mudahkan ibadah fadlullah. Allah mudahkan amal fadlullah. Semuanya adalah fadlullah. Namun ada fadlullah yang teragung, fadlan kabir. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallah fadlan kabir. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman bahwa mereka nanti mendapatkan karunia yang paling besar. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, para ulama tafsir memahami fadlullah ini adalah pertolongan Allah di dunia serta kemenangan di akhirat, yaitu masuk surga Allah. Berarti fadlullah yang teragung yang disebut di surat Al-Ahzab 47 fadlan kabir adalah surga Allah. Ampunan untuk melayakkan surga Allah.
kesucian hati untuk melayakkan surga Allah. Terpenuhi kebutuhan materi dalam rangka menjalankan kewajiban, semakin melayakkan mendapatkan surga. Semua kebaikan manusia di dunia hakikatnya untuk mendapatkan fadlan kabir. Keluarga kita, kita jadikan media untuk fadlan kabira. Harta, insya Allah di dalamnya ada fadlan kabira. Seluruh pekerjaan kita untuk mendapatkan fadlan kabira. Usaha, profesi, berbagai hal untuk mendapatkan fadlan kabira. Maka Allah sampaikan berita gembira bagi orang beriman. Allah siapkan fadlan kabira, karunia yang sangat agung, fadlullah yang teragung, yaitu kemenangan berada di dalam surga Allah. Riwayat dari Ibnu Atiyah, ayahku berkata kepadaku, ini adalah ayat yang paling memberikan harapan. Karena Allah memerintahkan dan menyampaikan kabar gembira bahwa ada nikmat yang terbesar, ada karunia teragung di dalam surga Allah. Di ayat lain juga disebutkan, orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, nanti mereka berada dalam taman-taman surga. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ditutup dengan ungkapan dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar, yaitu kemuliaan, kenikmatan, keutamaan yang Allah siapkan di dalam surga Allah. Insya Allah semua kita berharap fadlan kabira atau al-fadlul kabir, karunia yang teragung di surga, melalui karunia-karunia Allah yang ada di dalam dunia. Maka kehidupan dunia, karunianya untuk menjadi media mendapatkan karunia di dalam surga disebut dengan al-fadlul kabir, karunia yang teragung. Terakhir bahwa semua karunia itu wajib untuk disyukuri. Disyukuri berarti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita jadikan media untuk kebaikan kita. Memudahkan amal kita, memudahkan ibadah kita, memudahkan muamalah kita, membantu kita untuk menaikkan kewajiban-kewajiban, membantu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika harta Allah anugerahkan, insya Allah kita terhindar dari perbuatan dosa harta. Ketika hati disirami dengan nur Allah, maka terhindar dari penyakit-penyakit hati. Ketika mampu beribadah, kita wajib syukuri karena terhindar dari amal-amal yang bertentangan dengan ibadah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman, nabi yang diberikan oleh Allah fadlullah yang sangat melimpah. Semua ada pada Nabi Sulaiman. Maka beliau kemudian mengakui tersebut dan meyakininya dengan ungkapan, ya Allah, ini karuniamu untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau malah aku ingkar dan kufur nikmat. Kemudian Allah sampaikan, siapapun yang bersyukur kembali kepada dirinya. Yang ingkar, maka Allah tetap maha kaya lagi maha mulia. Semua karunia Allah yang disebut dengan fadlullah tujuannya adalah ujian kesyukuran. Orang bersyukur, Allah tambahkan karunia-Nya. Orang yang kufur berarti tidak mau ditambah. Bisa jadi dikurangi, bisa jadi dihentikan. Yang berat manakala Allah menyiapkan hukuman yang berat di dalam kehidupan akhirat. Fadlullah kita cari, kita usahakan. Fadlullah kita syukuri. Fadlullah kita tingkatkan. Motivasi dari ayat-ayat Fadlullah adalah kita semakin bersyukur, kita semakin meningkat iman dan takwa, kita semakin ringan beribadah, beramal soleh, kita semakin baik hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Layaklah kita mendapatkan al-fadlul kabir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, bahasan ringkas tentang ayat-ayat fadlullah dalam Al-Quran yang selalu layak untuk kita tadaburi,
kita kaji, kita maknai, kita perdalam, kita akan merasakan betapa agungnya Allah, betapa maha segala-galanya Allah. Tidak ada yang dapat kita ucapkan kecuali bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Dan semua yang kita dapatkan dari Allah, hakikatnya adalah untuk menguji sejauh mana kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perenungan yang mendalam. Terus kita interaksi dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran tentang semua yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Banyak petunjuk, banyak bimbingan, banyak hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan dengan episode-episode yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.